Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arunda Yasenia Naura Cemawan dengan NIM 2411597 dan rekan saya Maudi Kurnia dengan NIM 2411593. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami tentang sistem klasifikasi 10 penyakit daun padi menggunakan custom CNN dan transfer learning mobile net V2. Tujuannya, kenapa kami membangun proyek ini? Agar mengetahui model yang memberikan performa terbaik dalam mengklasifikasi penyakit daun padi. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita akan set up environment and mount Google Drive, di mana tahap pertama ini kita akan menyiapkan environment di Google Colab. Kami mengimpor library seperti TensorFlow, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Scikit-learn yang digunakan untuk membangun model, mengelola data, visualisasi, dan evaluasi. Seperti itu. Selanjutnya kami melakukan mount Google Drive, di mana agar datasetnya dapat diakses langsung selama proses training. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita akan masuk ke load dataset dari drive, di mana dataset ini yang digunakan terdiri dari 3000 gambar dengan 10 kelas penyakit. Nah, jadi setiap kelasnya memiliki 300 gambar saja dan didistribusiin seimbang, seperti itu. File CSV-nya berisi image _ID dan label penyakit, kemudian sistem mencocokkan image _ID ini dengan gambar di Google Drive sehingga data siap digunakan, seperti itu. Kemudian, kalau sudah, kita akan masuk ke Exploratory Data Analysis atau EDA. Di sini, kita untuk memahami karakteristik dataset itu. Hasilnya, menunjukkan setiap kelas memiliki jumlah data yang sama sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan data. Kami juga menampilkan contoh gambar setiap kelas untuk melihat perbedaan ciri visual masing-masing penyakit, seperti bacterial leaf blight, bacterial leaf streak, bacterial panicle blight, blast, brown spot, dead heart, downy mildew, hispa, normal, dan tumbuh. Itu seperti apa? Seperti ini gambarnya. Kemudian, kalau sudah, kita masuk ke data pre-processing. Nah, dataset kemudian dibagi menggunakan stratified sampling, di mana menjadi 70% training, 15% validation, dan 15% testing, agar proporsi setiap kelas tetap sama. Jadi train setnya 70% untuk pelatihan model, kemudian validation setnya yaitu 15% untuk melakukan evaluasi berkala dan tuning, kemudian test setnya 15% sebagai data uji akhir. Nah, seluruh gambar diubah menjadi ukuran 224 x 224 pixel karena merupakan ukuran input standar Mobile Net V2. Kemudian, kalau sudah, kita masuk ke data augmentation, di mana pada data training dilakukan data augmentation berupa rotasi, zoom, kemudian flip, brightness, shift, dan shape. Tujuannya adalah menambah variasi data sehingga model tidak mudah overfitting dan mudah atau mampu mengenali gambar baru dengan lebih baik. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba model 1 custom CNN. Model pertama yang digunakan adalah custom CNN yang dibangun dari awal. Jadi arsitekturnya terdiri dari Conv2D, kemudian batch normalization, kemudian max polling 2D, kemudian global average polling 2D, dropout, dan dense layer. Nah, Conv2D ini mengekstraksi fitur gambar,
batch normalization ini membuat training lebih stabil, kemudian max pooling mengurangi dimensi fitur, sedangkan dense layer dengan softmax menghasilkan prediksi untuk 10 kelas penyakit. Karena dibangun dari nol, model harus mempelajari seluruh pola sendiri sehingga membutuhkan data yang cukup banyak. Kemudian setelah itu kita mencoba model yang kedua, yaitu MobileNet V2. Nah, model kedua ini sudah dilatih sebelumnya menggunakan dataset ImageNet, sehingga sudah mengenali berbagai fitur visualisasi dasar. Jadi, trainingnya dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, fresh layer, yaitu seluruh layer MobileNet V2 ini dibekukan dan hanya classifier baru yang dilatih. Kemudian ada fase yang kedua, yaitu fine tuning dengan membuka sekitar 30% layer terakhir agar model dapat menyesuaikan fitur terhadap penyakit daun padi. Jadi layer batch normalization tetap dibekukan agar proses training tetap stabil. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke proses trainingnya. Jadi, selama training ini digunakan beberapa callback. Yang pertama ada early stopping, itu untuk menghentikan training jika performa validasi tidak meningkat. Kemudian, ada fase reduce LR on play 2 untuk menurunkan learning rate ketika model mulai stagnan. Dan yang terakhir ada model checkpoint. Ini untuk menyimpan model dengan performa terbaik, seperti itu. Kemudian kita cek. Nah, di sini kita akan mengetahui kurva trainingnya. Jadi, hasil grafik menunjukkan custom CNN masih mengalami fluktuasi pada validation accuracy. Sedangkan MobileNet V2 memiliki kurva training dan validation yang lebih stabil sehingga kemampuan generalisasinya lebih baik dan risiko overfittingnya lebih kecil, teman-teman. Nah, jadi pada evaluasi model didapatkan pada tahap evaluasi menggunakan data testing ini, custom CNN memperoleh akurasi 56,89%, yang berarti sekitar 57 dari setiap 100 gambar berhasil diklasifikasikan dengan benar. Sedangkan MobileNet V2 ini memperoleh akurasi sebesar 70,44%. Ini meningkat sekitar 13,55 poin percentage dibandingkan custom CNN. Nah, peningkatan ini terjadi karena MobileNet V2 telah memiliki pengetahuan awal dan ImageNet dan kemudian disesuaikan melalui proses freeze dan fine tuning sehingga mampu mengenali pola penyakit yang lebih baik. Selain akurasinya, kami juga mengevaluasi precision, recall, dan F1 score-nya untuk melihat performa model pada setiap kelas penyakitnya. Nah, kita juga ada confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan untuk melihat prediksi benar dan salah pada setiap kelasnya. Semakin banyak nilai pada diagnol utama, berarti semakin banyak gambar yang berhasil diklasifikasi dengan benar. Beberapa kelas masih mengalami kesalahan karena memiliki gejala visual yang mirip. Nah, akurasi per kelasnya berdasarkan hasil evaluasi kelas seperti bacterial leaf streak dan bacterial panic blight itu memiliki performa yang lebih baik. Sedangkan kelas seperti Hispa dan bacterial leaf blight masih cukup sulit dibedakan karena memiliki karakteristik visual yang hampir sama. Nah, di sini kita akan deployment-nya. Model terbaiknya itu kemudian dikonversi menjadi TensorFlow Lite sehingga dapat diimplementasikan pada
aplikasi mobile untuk mendeteksi penyakit daun padi secara otomatis. Seperti itu. Dan kesimpulannya atau penutupnya, berdasarkan hasil penelitian ini, Transfer Learning MobileNet V2 memberikan performa terbaik dengan akurasi 70,44%, lebih tinggi dibandingkan Custom CNN yang memperoleh 56,89%. Dengan hasil tersebut, MobileNet V2 diperoleh sebagai model terbaik untuk sistem kita. Dan mungkin cukup sekian dari presentasi pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.